Terus ini Pak Wayan, kan rata-rata orang ketika kemudian udah berhasil, udah sukses secara materi itu eh muncul kecemasan, muncul ketakutan, kekhawatiran dan lain sebagainya gitu ya Pak ya. Sekali lagi Pak, kebiasaan apa, habit apa yang itu bisa membuat kita itu secara spiritual, secara kebatinan kita juga settle, secara finansial kita juga settle, duanya itu bisa imbang gitu. Karena kan kadang orang jomplang gitu Pak Wayan ya. Ini kan butuh 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 nasihat, wejangan supaya teman-teman yang muda-muda itu nggak terlalu kemrungsung akan duniawi gitu ya. Iya, iya. Tapi juga munafik juga kalau kemudian kita bisa hidup bahagia tanpa mengandalkan finansial, tanpa ada uang itu tidak mungkin lah ya. Kecuali udah anu lah ya, udah di atas puncak gunung, udah menepi gitu ya. Ya. Itu gimana nasihatnya dari Pak Wayan buat sahabat semua? Karena saya hidup sebagai seorang manusia, makhluk sosial, berkeluarga, dan keluarga adalah negara saya, tanda Mm-mm, petik. mm-mm. Maka saya harus memiliki ilmu keuangan. Semua orang bagi saya perlu ilmu keuangan. Maka saya membuat laporan keuangan saya, Mas Hendra. Memanage keuangan saya. Berapa saya boleh berikan untuk membantu orang, berapa saya siapkan untuk cadangan anak saya sekolah, untuk saya kemungkinan butuh ini, butuh itu, untuk apa seperti kita menghitung punya rumah misalnya kan ada nilai penurunannya. Mm-mm, Akan kita butuh biaya untuk renovasi, mm-mm, mm-mm. butuh kegiatan apa dana untuk upacara kalau dia besar atau upacara-upacara agama. Karena saya memperhitungkan itu. Nah, saya nggak pernah merasa eh, ditekan oleh kebutuhan itu. Karena kalau saya punya segini, maka saya akan gunakan segini, gitu. Ya, 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 Saya ya. nggak pernah melebihi angan-angan, gitu. Dulu punya uang 1 juta untuk upacara, ya cukup-cukupin di situ. Karena segitu saya cadangkan. Dulu saya waktu dapat gajinya cuma 2 juta sebulan, gitu. Sebagai dokter gaji 2 juta sebulan. 2 juta Pak? Oh, pernah gitu. Gimana enggak tuh Mas? Sampai tahun 2000 tuh. Sampai tahun 2000 sebelum Covid itu tahun 2019 itu saya digaji itu 35.000 6 jam sebagai dokter. Tapi saya cukup-cukupin gitu. Setiap bulan dapat gaji 2 juta atau kadang 2,5, saya sisihkan 500. Untuk apa? Untuk persiapan hari raya. 500 harus dikumpulkan, nah itu nggak boleh diapa-apain itu. Dikumpulin nanti dicukup-cukupin untuk itu, apa yang cukup segitu gitu. Nggak boleh lebih gitu. Nah, sekarang ketika misalnya kita memiliki lebih dari yang dibutuhkan itu, saya juga nggak menggunakan itu untuk berlebih-lebihan, nggak. Saya gunakan seperti orang desa dulu. Orang desa dulu kan punya lumbung beras. Dia tahu akan tiba masanya kemungkinan paceklik. Oke, Nah, kita oke. kan nggak tahu kapan kita paceklik. Ya kalau Mhm. kita paceklik, ngandelin siapa coba? Ya, saya saya berpikir tentang itu Mas Hendra. Selalu saya pikirkan kemungkinan kalau saya paceklik, saya harus punya. Karena saya pernah loh mengalami ini Mas Hendra. Di masa saya paceklik, ada saudara saya yang lebih paceklik membutuhkan saya. Bayangin Mas Hendra. Nggak nulungin, saya merasa apa ya, merasa sedih nggak bisa nulungin dia. Akhirnya ya sudah, saya berikan juga. Sambil menyembunyikan sisi paceklik saya. Iya, 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 iya. Saya menyembunyikan bahwa saya kekurangan juga. Tapi saya tulungin juga. Karena saya masih bisa menghandle itu. Menghandle batin saya yang kekurangan gitu. Ya, jadi manage keuangan itu yang terpenting Mas Eda. Ya, sedikit pun kita punya, sedikit kita manage, banyak kita punya, banyak kita manage. Yang terpenting itu selalu ingat, uang itu hanya alat tukar di sini. Kita nggak bisa menukar sorga, sorga menukar. Iya. Nggak, uang itu nggak ada gunanya. Untuk menukar itu nggak bisa. Ya, apalagi kita punya uang, lalu kita nolongin orang supaya dapat surga, nggak bisa, nggak bisa. Bukan itu. Yang bisa menukar perasaan itu adalah ketulusan kita, bukan uang. Sedikit pun kita memberi, tapi ketulusannya besar, itu jauh lebih berharga, Mas. Nah, jadi tidak melampaui itu. Dan Oke. jangan lupa, kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Banyak orang mengumpulkan uang, padahal dia tahu itu nggak akan dibawa mati. Betul, betul, betul. Apa yang terjadi?
Dia ngumpulin yang habisin anaknya. Iya, kalau dihabiskan dengan cara yang baik. Betul. Anak yang tiba-tiba tidak punya uang karena dipegang uangnya sama orang tua, tiba-tiba orang tuanya meninggal, anaknya kaya mendadak oleh warisan itu, nggak tahu mengelolanya, apa yang terjadi? Narkoba atau apa gitu. Akhirnya apa? Kita meninggalkan sesuatu yang membahayakan anak cucu kita sendiri. Betul nggak Mas Hendra? Mm-mm. Berbahaya itu. Jadi kalau misalnya dalam skala prioritas itu warisan terbaik sebenarnya adalah warisan Pengetahuan, ilmu ya Pak Wayan ya. ilmu. Karena uang dibagi-bagi habis. Ilmu dibagi-bagi bertambah banyak Mas Hendra. Itu sudah terbukti itu. Dan ketika kita Ya, mewariskan ilmu, si anak menjadi cerdas ya secara konsekuensi logisnya dia nggak akan kesulitan cari uang deh. persis. Karena ilmu akan bertambah nilainya, uang akan berkurang nilainya. Ilmunya memang gitu kan. Mm-mm. Ilmu akan bertambah nilainya, uang akan berkurang nilainya gitu. Ya, Mm-mm. Mas Hendra, dulu kita bisa hitung-hitungan 100 kali 100. Hmm. Sekarang nilainya sama. 100 kali 100 sekarang nilainya sama. Tapi dulu uang 100.000 dengan sekarang itu beda nilainya. Ya, 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 ya. Benar. Ilmunya bernilai sama, uangnya tidak bernilai, gitu. Menurun nilainya gitu. Orang dulu beli beli motor aja 1,2 juta gitu. Sekarang sudah 12 apa berapa juta? 16 berapa? Kita tuh terkadang Pak Wayan, ya aku mengamati banyak hal ya. Teman-teman berlomba memperdalam ajaran-ajaran agama, ajaran-ajaran spiritual, kesadaran, segala macem gitu ya. Ya. Setelah mendapatkan wawasan yang luas, ilmu yang tinggi gitu, lupa sama yang namanya attitude, lupa sama yang namanya akhlak. Padahal kan sebenarnya poinnya sebenarnya di situ deh. Karena Poin. lagi-lagi cerita tadi Mas, terjebak di materi ini, Mm-mm, di mm-mm, tubuh ini. mm-mm, mm-mm. Kalau pikiran mana terjebak pada tubuh, yang ada ahangkara, keakuan di situ. Ini milikku, ini punyaku, dan sebagainya. Dia kehilangan budi, pekerti, dan cita-cita. Karena dia lebih banyak ke sini. Gitu. Yang terjadi apa? Hidupnya nggak bahagia, Mas Hendra. Uang ini tidak bisa membahagiakan dia. Karena ada banyak masalah tidak bisa diselesaikan dengan uang. Banyak sekali masalah tidak bisa diselesaikan dengan uang. Tapi ada banyak masalah yang bisa diselesaikan dengan spiritualitas. Walaupun nggak punya uang, kalau kita pasrah ya udah terima apa adanya gitu. Merasa Makanya cukup ya. merasa cukup. Ya, merasa cukup. Dia akan menurunkan kebutuhannya. Tapi kalau orang yang terbiasa dengan tubuhnya, ya, dengan tubuh menjadi butuh, ya, tubuh jadi butuh gitu kan. Sehingga terbiasa makan begini, tiba-tiba nggak mendapatkan kebiasaan masalah fisiknya itu. Saya biasanya makan ini, kok nggak dapat ini sekali, marah. Materi itu kan begitu Mas Hendra. Iya, iya. Sama dengan lampu lah. Biasa dapat listrik 5 watt gitu misalnya, tiba-tiba dapat 3 watt langsung redup gitu. Langsung redup dia gitu. Tapi merasa cukup itu memang benar-benar skill sih Pak Wayan ya. Skill. Pasrah itu Ya, skill. skill. Ya, skill. Keterampilan hidup. Keterampilan bertahan hidup itu kan seperti itu. Misalnya kita terdampar di hutan. Kalau kita nggak bisa merasa cukup, kita punya bekal untuk 2 hari, kita nggak cukup-cukupin, habis kita. Iya, iya, iya. Kan latihan survive itu kan latihan untuk merasa cukup. Hmm. Ya. Makanya kalau singa-singa, bayangkan singa-singa di hutan tuh Mas Hendra, ada ribuan mangsa, mereka bersepuluh. Kenapa mereka nggak nangkap 10 mangsa, makan masing-masing satu orang, satu singa, walaupun dari besar dan kecil, masing-masing dapat 1 ekor Iya. kijang misalnya. Kenapa nggak gitu? Tapi mereka nangkap 1 kijang untuk mereka bagi. Cadangannya banyak kan. Tapi mereka nggak rakus, nggak serakus itu. Kalau kita kan kebalik kita. Nah, kita malah kalah dengan sifat-sifat hewan di luar, di alam liar sana gitu. Karena kita nggak punya rasa cukup. Kalau dia cukup kok gitu. Kan besok saya perlu lagi. Gitu. Kalau sekarang saya ambil semua gitu, besok saya makan apa gitu. Nah orang-orang dulu sudah tahu itu. Dia simpan dalam bentuk
lumbung, gitu. Kayak gitu Mas Hendra. Mm-mm. Ya, Pak, kita tahu bahwa kita kan sering ngobrol bahwa pikiran itu sebenarnya mencipta, tapi pikiran itu juga sangat berbahaya jika kemudian kita dikendalikan oleh pikiran. Kita nggak bisa mengendalikan pikiran itu juga ya. sangat membuat kita degradasi dalam banyak hal lah ya. Nah, saran dari Pak Wayan pada saat kemudian kita mulai dikendalikan sama pikiran, apa yang harus dilakukan gitu? Pikiran itu kan alat Mas Hendra. Alat. Tapi alat itu bisa digerakkan oleh ego, reaksi ego. Bisa digerakkan oleh hati nurani. Bisa digerakkan oleh tubuh. Nah, pertanyaannya, ketika dia digerakkan oleh tubuh untuk makan misalnya, oke, enggak apa-apa. Kita dikendalikan oleh pikiran untuk membawa kita makan, mencari makan, oke, enggak apa-apa. Tapi begitu digerakkan oleh reaksi ego yang harus fight or flight gitu misalnya, nah ini yang berbahaya Mas Hendra. Makanya sering dikatakan, kontrollah dirimu, kontrollah egomu sebelum ego yang mengontrolmu. Oke. Kontrollah kemarahanmu sebelum kemarahan yang mengontrolmu. Kontrol dirimu sebelum orang lain yang mengontrolmu. Gitu. Jadi kita memang dilatih untuk bagaimana menjadi controller. Karena pikiran ini kan manajemen, Mas, manajer. Dia di bagian kepala, ya namanya perusahaan, di mana-mana perusahaan ada di kepala gitu. Ya kepala kantor. Karena dia kepala kantor, maka di sini ada manager dan direktur. Direct yang mengarahkan, yang mengatur gitu. Yang mengarahkan dan mengatur. Nah, tugas pikiran ini adalah mengarahkan, mengatur. Mengarahkan dan mengatur apa? Tubuh diarahkan dan diatur untuk apa aja. Jam berapa dia boleh makan, jam berapa boleh tidur, jam berapa boleh A, B, C, dan sebagainya. Dia juga mengarahkan egonya. Kapan kita sabar, kapan kita marah. Bukan berarti aku mau membunuh kemarahan. Nah, kalau kita menghilangkan kemarahan, gila kita. Udah jelas-jelas berbahaya, kita nggak marah. Oke. Jangan hilangkan semua. Semua yang diberikan Tuhan itu penting. Tugas kita meminitnya gitu. Mengaturnya gitu. Makna nyepi. Kan katanya di nyepi itu ada yang puasa selama 24 jam dan lain sebagainya gitu ya. Nggak ada penerbangan beroperasi kalau di Bali. Terus kemudian keluar pakai kendaraan nggak boleh, lampu harus mati semuanya. Sebenarnya esensi daripada nyepi itu secara substansial itu apa Pak Wayan? Pertama, Nyepi itu memang khusus di Bali ya. Berkaitan dengan kemudian dengan perayaan Tahun Baru Saka. Tapi Nyepi itu bukan hanya Nyepi yang kali ini, banyak. Di beberapa daerah ada yang disebut Nyepi Segara. Nyepi Segara itu artinya apa? Orang-orang tidak boleh melaut. Itu cara orang Bali harmonis dengan alam. Oke. Sehingga pada momen itu tidak ada melaut sehingga ada kesempatan mereka untuk jeda sejenak lautnya. Ada Nyepi Wana. Nyepi Segara, Nyepi Wana, nyepi hutan. Jadi orang-orang tidak memberikan kesempatan alam untuk jeda sejenak. Tidak diganggu oleh aktivitas manusia yang cari burung, cari ini, cari itu gitu. Ada nyepi itu. Nah, Bali itu kemudian ada waktu menyepikan secara keseluruhan. Sehingga untuk menyepikan secara keseluruhan, orang Bali amati geni namanya. Amati geni, tidak berapi-api. Kalau orang dulu berapi-api kan dia pakai kayu bakar. Kayu bakar keluar asap. Itu kan polusi. Dia menyepikan angkasa dari polusi. Iya. Kalau sekarang, kendaraan bermotor, mobil, pesawat, itu kan membawa polusi juga. Sehingga dihentikan supaya angkasa ini punya waktu untuk menyepi. Karena orang Bali percaya saudara empat itu. Saudara empat yang kemudian menjadi panca mahabhuta, 5 macam materi utama. Pertiwi benda padat, apah benda cair, teja, cahaya, akasa. Nah, pertiwi benda padat. Ketika kita tidak melakukan hal yang mengganggu keharmonisan benda padat seperti ke hutan yang memotong benda-benda padat itu kan dapat kesempatan dia. Nyepi tidak melaut, dapat kesempatan air untuk tidak tercemari oleh manusia. Cahaya tidak tercemari oleh api yang kita bikin, sehingga kita benar-benar bisa menikmati cahaya alam itu sendiri. Malam-malam kalau di Bali itu kita ketemu nyepi yang gelap gulita itu Mas Hendra,
kita bisa melihat betapa kita ini sendirian di tengah miliaran bintang-bintang yang kita bisa lihat di angkasa, Mas Hendra. Untuk menyadari diri kita bukan siapa-siapa di alam semesta ini gitu. Nah, kemudian nyepi udara, nyepi bayu. Udara itu dengan tidak berapi-api, tidak keluar asap, tidak masak, tentu kemudian udara bebas dari polusi gitu. Nah, ditambah lagi, Mas, udara itu, suasana itu butuh keheningan. Sehingga dia membutuhkan ruang di mana kita tidak mengganggunya dengan suara-suara yang menghibur. Makanya setelah amati geni, tidak berapi-api, muncullah amati lelanguan, tidak menghibur diri. Amati lelungan, tidak bepergian. Karena begitu bepergian, jejak-jejak kita tuh merusak bumi. Diam aja di rumah gitu. Yang terakhir, amati karya, pekerjaan kita. Pekerjaan petani itu kan tidak memberi jeda juga kepada alam kan gitu. Jadi ini sebenarnya memberi jeda pada alam. Memberi jeda pada alam. Ini bukan kepada manusianya yang utama, alamnya. Maka sebenarnya siapapun yang ada di Bali seharusnya mengikuti itu. Karena kita sedang menjeda, memberi kesempatan kepada Ibu Pertiwi dan langit dan Ayah Angkasa ini untuk apa? Untuk istirahat dari hiruk pikuk yang kita timbulkan. Ini bukan tentang agama, bukan. Tentang meliburkan ini gitu. Sama lah kayak gini. Rumah sakit atau klinik tutup. Apakah klinik terbuka untuk agama A, B, C? Tidak. Kalau tutup ya tutup aja. Siapapun mau agama apa, suku apa, nggak akan boleh masuk ke klinik karena dia ditutup. Nyepi ini, Bali ini sebagai tanah, sebagai sebuah wilayah, sedang memberi kesempatan jeda kepada alam gitu. Ya, siapapun di situ harusnya begitu. Gitu. Andai kata secara kolektif nih, masyarakat Bali tidak melakukan itu gitu Pak. Ya. Ada nggak akibat-akibat yang alam marah lah, murka lah, ada nggak kayak gitu? Gini Mas Hendra, setiap hari ini kita sudah mengeluarkan, kita nggak tahu ya. Kita tahu kan energi, frekuensi, vibrasi, pikiran manusia, pekerjaan manusia, stres kita di jalan, kita kan menyebarkan frekuensi pikiran kita yang penuh dengan stresor itu. Tapi alam semesta besar ini dengan mudah bisa menghilangkan efek kecil-kecil itu kalau dia diberi kesempatan sejenak, betul nggak? Contoh misalnya begini Mas Hendra, kita mungkin kerja keras sebagai tubuh ini, sebagai pikiran kita kerja keras, tapi begitu kita dapat tidur nyenyak sebentar aja, fresh nggak kita? Seketika fresh. Kayak gitu Mas Hendra. Oke. Bisa paham. Paham ya? Jadi Bali sebagai tanah ini, sebagai badan ini, diberi fresh 1 hari aja. Dia bisa serasa menghapus kelelahannya setahun itu Mas Hendra. Apa tadi? Apati geni? Amati geni. Amati geni ya. Kalau di Jawa tuh puasa pati geni. Pati geni namanya. Jadi hampir sama ya. Ya pati itu mati kalau di Bali. Pati itu mati. Pati geni ya. Nah menariknya Pak Wayan, ketika aku SD itu kan selalu liburan ke Bali kan ya. Ketika SD Pak SMP gitu mesti ke Bali lah. Terus kemudian belanja kan di pasar apa aku lupa gitu ya. Menjelang nyepi gitu, ayo beli ini buat nyepi kasihan. Jadi orang-orang di Bali itu dengan kondisi perekonomian yang mungkin menengah ke bawah, itu dia benar-benar menyisakan untuk upacara gitu. Kesadaran kolektifnya sampai segitu gitu ya Pak Wayan ya. Ya, karena di Bali itu upacara itu artinya acara untuk untuk mendekat. Mendekat dalam keterhubungan kita dengan alam, dengan sama manusia, dengan parahyangan gitu. Nah tadi itu kan saya cerita tentang nyepi di alam Bali. Tapi ada nyepi di dalam diri. Amati geni artinya apa? Tidak membangkitkan api emosi kita. Tidak menyalakan api kemarahan. Itu esensinya. Esensi. Tidak amati lelanguan. Berhenti menghibur diri kita. Ketika kita membutuhkan hiburan, berarti kita sedang stres. Berhenti menghibur diri, berarti kita menerima semuanya apa adanya, sehingga kita nggak butuh hibur-hiburan lagi, apapun itu. Karena kita sudah menikmati semua ini apa adanya. Amati karya. Kita menghentikan tubuh, pikiran, dan jiwa kita bekerja. Artinya apa? Kita duduk hening lah. Jeda sejenak.
jeda semesta besar, jeda semesta kecil di dalam gitu. Artinya nyepi itu sebenarnya tidak harus di 1 hari, tapi bisa 1000 hari, Oh bisa iya, sepanjang waktu gitu ya Pak bisa. Wayan ya. Nah, dan karena setiap saat kita sering jeda sendiri kan. Alam semesta kecil ini sering kita jedakan pada Iya, saat iya, iya, iya. tidur, pada saat begini. Mm-mm. Tapi alam semesta raya ini, Bali lah misalnya, jarang kita jedakan. Apalagi yang ini tidur jam 12, pekerja-pekerjanya, yang ke pasar sudah bangun. Mm-mm. Seakan-akan nggak pernah tidur dia. Oke. Dengan nyepi dia dikasih tidur lah sejenak gitu. Kita belajar semua lah teman-teman Mm-mm. dari Bali ya. Teman-teman yang di Jawa, yang dimanapun pokoknya ajaran-ajaran leluhur emang harus benar-benar kita bangkitkan gitu ya Ya, Pak Wayan ya. Tapi ya, menariknya gini Pak Wayan, orang masyarakat di Bali itu kan udah menurutku kan lebih selaras dengan alam ketimbang di daerah-daerah yang lain gitu mm-mm. ya. Tapi kenapa akhir-akhir ini masyarakat Bali justru malah iri dan rindu dengan sosok seperti KDM, Kang Deddy Mulyadi, bukannya Bali sudah seperti itu kerinduannya gimana maksudnya gitu. Ketika kita rindu pada sosok seperti itu, berarti kita pernah memiliki yang seperti itu. Oh, oke. Ya, kita pernah. Karena Bali dulu itu beda, Mas, dengan Mm-mm. sekarang. Dulu itu lebih mudah menemukan suasana heningnya. Oke. Dalam arti nggak nyepi, nggak ini, gampang heningnya. Di Bali dulu, Mas, kalau Mas Endra naik sepeda, ketinggalan sepedanya kelupaan. Besok 2 hari, itu masih di situ, Mas Endra. Masih ya. Masih di situ. Sekarang hilang ya. Nah, itu Kemajuan artinya, berarti, Pak. karena konsep karma itu sangat-sangat Oke. melekat dalam keseharian. Orang nggak berani berbuat apa-apa. Karena takut apa? Aku pun tidak suka kehilangan atau barangku diambil oleh orang yang ini gitu. Bahkan kalau barang kita dikenali oleh orang lain, dia anterin ke rumah kita. Dulu zaman saya kecil begitu. Ini kayaknya ketika Mm-mm. ajaran karma ini dibangkitkan kembali, kayaknya itu cara paling efektif deh ya. Iya, Untuk kemudian meminimalisir koruptor di Republik ini selain hukuman mati gitu ya Pak oh ini. iya. Itu apa ya? Karena ikatannya itu luar biasa, Mas Betul, Hendra. betul, betul. Koruptor-koruptor yang pejabat-pejabat itu bahkan sudah bersumpah di bawah Kitab kitab suci suci. kan. Juga berani dia langgar Iya, gitu. iya, iya, iya. Tapi saya nggak tahu. Saya nggak tahu bagaimana hidup seperti itu ya. Iya, iya.